Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pelangi merasa serba salah karena kehadiran Maryam di rumah, apalagi setelah wanita itu menyusul ke lantai atas untuk menanyakan letak kamar mandi, meskipun ia yakin sepenuhnya bahwa Maryam tidak ada niat lain. "Pelangi, kenapa tidak panggil suamimu untuk makan malam?" Maryam menjatuhkan tubuhnya di kursi setelah menata menu di atas meja. Pelangi yang sedang membersihkan peralatan memasak menoleh sejenak lalu tersenyum. "Sepertinya suamiku akan makan di kamar." "Kenapa? Apa dia sakit?" Maria mulai mengisi piring dengan lauk, sementara Pelangi menyiapkan makan malam untuk suaminya. "Tidak, hanya saja dia sedang banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Kadang lupa makan kalau sudah bekerja." Padahal Pelangi tahu betul bahwa Awan tidak nyaman dengan keberadaan Maryam di rumah mereka, dan sudah pasti suaminya itu akan memilih makan di kamar. "Memangnya suamimu bekerja di mana?" tanyanya lagi sambil mengunyah makanan. "Di PT Genta Karya, suamiku seorang arsitek." Kedua alis Maryam terangkat mendengar sebuah nama yang terdengar tak asing baginya. "Kamu makan ya, jangan sungkan-sungkan, aku akan ke atas dulu." "Iya," jawab Maryam dengan ekspresi seperti menahan sesuatu. Dengan membawa makan malam untuk suaminya, Pelangi meninggalkan temannya itu. Benar saja, saat memasuki kamar, Awan masih betah duduk berselonjor di sofa panjang dengan sebuah laptop di pangkuannya. "Habi, aku bawakan makan malam." Pelangi meletakkan nampan di meja. Awan meliriknya sejenak dan tersenyum. Pelangi lalu mengerti apa yang diinginkan suaminya. Ia memang sengaja tidak turun lagi sejak kembali dari masjid. Padahal biasanya selepas makan malam, Awan akan menghabiskan quality time-nya bersama Pelangi di ruang televisi, bersenda gurau dan membicarakan apa saja. "Kamu tidak ada rencana menyuapi aku sekalian?" Tawa kecil terdengar dari mulut Pelangi. Tidak pernah sebelumnya Awan minta disuapi, selain saat sedang sakit. Karena ingin menyenangkan suaminya, Pelangi akhirnya menyuapi makan. "Makan dari tangan kamu memang lebih enak," puji Awan menikmati setiap suapan istrinya. "Ini Maryam yang memasak, Habi." "Oh, pantas rasanya beda, tapi aku lebih suka rasa masakan kamu." Awan meraih segelas air putih dan meneguknya. "Ngomong-ngomong, apa kamu sudah bicara dengan dia?" "Belum, besok pagi saja sekalian kalau mau berangkat ke butik." Awan mengangguk mengerti. Pelangi mungkin tidak ingin sahabatnya itu tersinggung jika membicarakannya sekarang, apalagi sudah malam. "Maaf Hani, kamu pasti jadi tidak enak sama dia, tapi semua ini demi kebaikan kita bersama." "Aku mengerti, aku yang minta maaf karena membawa orang lain ke rumah kita." Perlahan sang mentari mulai terbit di ujung timur, membalut semesta dengan sinar hangatnya. Seperti hari-hari sebelumnya, Awan akan berolahraga ringan di taman belakang rumah, melatih otot-otot kakinya dengan berlari kecil sesuai anjuran dokter. Biasanya akan ada sang istri yang menemani, namun beberapa hari belakangan Pelangi memilih rebahan di kamar setelah menjalankan ibadah sholat subuh. Sambil menyeka keringat yang mengucur di leher, Awan melangkah menuju dapur untuk mengambil air mineral. Namun langkah kakinya seketika terhenti. Ia membuang pandangan dengan mimik kesal. Maryam ada di dapur dengan mengenakan pakaian tidur tanpa hijab. Wanita itu menoleh saat menyadari kehadiran seseorang tak jauh darinya.
Selamat pagi, Kak. Pelangi belum bangun ya? Tanya Maryam santai. Belum, sahut Awan dingin, lalu buru-buru meraih gelas kosong dan menuang air putih. Setelahnya berlalu meninggalkan dapur begitu saja. Sementara Maryam mematung menatap tubuh kokoh terbalut celana training dan baju kaos yang berjalan menjauh. "Kamu sudah bangun?" tanya Awan saat mendapati Pelangi sedang duduk bersandar di tempat tidur dengan memainkan ponselnya. "Iya." Melihat Pelangi yang tampak pucat, Awan mendekat dan duduk di sisinya. "Apa kamu sakit? Kok mukanya pucat?" "Tidak apa-apa, hanya lemas sedikit." "Jangan biasakan tidur setelah sholat, lemas kan jadinya." Ia membelai wajah lelah itu. "Mau aku pijat?" "Tidak usah, aku baik-baik saja," jawabnya seraya mengulas senyum. Namun wajah Awan yang terlihat datar membuat senyum itu ikut meredup. "Kenapa, Habi?" Awan menghela nafas panjang lalu menatap Pelangi serius. "Sayang, tolong kasih tahu teman kamu itu." "Soal apa?" tanya Pelangi yang belum mampu menebak arah pembicaraan suaminya. "Beritahu dia supaya tidak berkeliaran di rumah ini kalau hanya menggunakan pakaian tidur, apalagi tanpa hijab." Mulut Pelangi seperti terkunci menyadari ekspresi kesal yang tergambar jelas di wajah suaminya. "Aku akan bicara dengannya nanti." Dengan penuh kelembutan, Pelangi membelai wajah suaminya demi mengurai rasa kesal pria itu. Awan merespon dengan anggukan kepala. "Maafkan dia, Habi. Maryam itu sebenarnya wanita yang sangat baik. Dia hanya butuh bimbingan untuk menyempurnakan akhlaknya. Aku yakin dia tidak ada niat buruk membuka auratnya di rumah orang. Semua murni hanya karena ketidakpahamannya tentang aurat. Dia masih menganggap hijab hanyalah penghias kepala." "Kamu terlalu naif, sayang." Awan mengelus puncak kepala istrinya. "Kalau seperti ini, kamu akan mudah dimanfaatkan orang lain." "Habi, aku tidak akan membawa orang lain ke rumah kita kalau tidak mengenalnya dengan baik. Lagi pula, Maryam tidak lebih dari 1 malam di rumah kita. Aku tidak mau mendahulukan prasangka buruk. Qadarullah, kami dipertemukan di pengajian dan dia sedang dalam kesusahan. Insya Allah, ada tujuan baik di balik pertemuan itu." Awan menarik nafas dalam. Ia merasa ucapan Pelangi ada benarnya. Insya Allah, semoga saja dia cepat dipertemukan dengan suaminya. Sebagai sesama wanita, aku benar-benar kasihan dengannya. Awan mencium kening sang istri, semakin jatuh hati saja dengan kelembutan dan ketulusan Pelangi. "Kamu memang wanita yang istimewa, sayang. Sekarang mandi ya, aku akan ke bawah menyiapkan sarapan." Pelangi beranjak menuju lantai bawah setelah membicarakan tentang Maryam. Pandangannya meneliti seisi rumah yang terlihat lebih rapi, juga lantai granit yang masih basah. Sepertinya Maryam baru saja membersihkan rumah. Dari tempatnya berdiri, Pelangi menatap Maryam yang tengah sibuk menata makanan di meja makan. Wanita berambut panjang itu seketika menoleh saat mendengar suara langkah kaki mendekat. "Kamu sudah bangun?" ucap Maryam dengan senyum ramah sudut bibirnya. "Aku sudah buat sarapan." Pelangi mendekati Maryam yang telah selesai menata menu sarapan. "Kamu jadi repot, seharusnya aku yang melakukannya. Kamu kan tamu di rumah ini." "Tidak apa-apa, lagi pula aku tidak enak kalau menumpang dan tidak mengerjakan apa-apa. Setidaknya aku bisa membalas kebaikanmu dengan tenagaku. Oh ya, aku buat sebisaku saja dengan bahan yang ada di kulkas." Pelangi mengangguk seraya mengulas senyum tipis, memperhatikan Maryam yang hanya menggunakan pakaian tidur dengan rambut terurai. Maryam, kenapa keluar kamar tidak pakai hijab?"
Mendapat pertanyaan itu, Maryam tampak masih santai dengan senyum mengembang. Gerah, lagian ini kan masih di dalam rumah. Pelangi kembali tersenyum. Tapi di rumah ini ada laki-laki yang bukan mahram. Sebaiknya kamu menggunakan hijab untuk membatasi pandangan terhadapmu. Maryam mengusap rambut panjangnya, kemudian menunduk malu setelahnya, membuat Pelangi mengusap bahu sahabatnya itu. Mar, hijab itu bukan hanya semata penutup kepala, tapi untuk menjauhkan kamu dari tatapan buas kaum laki-laki. Seketika cairan bening mengenang di bola mata wanita itu. Maafkan aku, Pelangi, aku mengerti sekarang, aku akan memakainya. Tanpa banyak berucap, Maryam segera kembali ke kamar untuk membersihkan diri. Pelangi menunggu selama beberapa saat, namun Maryam tak kunjung keluar dari kamar. Ia pun memilih menyusul. Baru saja akan mengetuk pintu kamar, Maryam sudah membukanya terlebih dahulu. Pelangi menatap mata sembab Maryam dan meyakini wanita itu habis menangis. "Kamu kenapa, Mar?" "Aku tidak apa-apa." Ia berusaha menerbitkan senyum terbaiknya. "Oh ya, sebenarnya ada yang mau aku bicarakan denganmu," ucap Pelangi membuat Maryam menganggukkan kepala. "Ada apa? Kita bicara di dalam saja." Maryam mengangguk lalu duduk di tepi pembaringan bersama Pelangi. "Mar, sebelumnya aku minta maaf. Sepertinya suamiku kurang setuju kalau kamu nginap di sini untuk beberapa hari. Kamu tahu kan, fitnah bisa saja terjadi dan kita harus menghindari itu." Maryam terdiam seperti memikirkan sesuatu. "Aku mengerti, Pelangi. Aku jadi tidak enak sudah merepotkan kalian." Ia menunduk malu, merasa menjadi beban. "Sama sekali tidak merepotkan kok. Suamiku hanya khawatir akan ada fitnah. Kamu tenang saja, kami akan mencarikan rumah sewa yang nyaman untuk kamu. Soal biaya hidup, insya Allah aku akan bantu sampai kamu bertemu dengan suamimu." Sepasang mata Maryam kembali melelehkan cairan bening di kedua sisi pipinya. "Terima kasih, aku benar-benar berhutang budi sama kamu. Kita sudah seperti saudara sejak lama. Siapa lagi yang akan saling membantu? Oh ya, boleh aku tahu nama suamimu?" "Siapa tahu saja Mas Awan bisa membantu mencari info tentangnya."